Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala Mama dengan asyik dan santai. Apa kabar Mama pencinta Siroh Indonesia? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di episode kali ini yang akan membicarakan atau kita pengen ngobrol-ngobrol tentang materi ibroh yang kita baca bareng ya pekan lalu di ibroh ke-6 yang judulnya Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada ibu-ibu, kepada emak-emak yang belum menonton, saya sarankan nonton itu dulu supaya nyambung nanti ketika kita ngobrol di sini ya. Dan buat emak-emak yang belum subscribe atau yang baru kenal dengan channel Indonesia Syirah Institute, sok atuh di subscribe ya, dan jangan lupa untuk mengklik loncengnya supaya setiap kali kita menayangkan tayangan yang terbaru, mak-mak sekalian akan mendapatkan notifikasinya ya. Harus loh ingat, di Indonesia Syirah Institute ini kita khusus mempelajari tentang sirah, tentang Rasulullah SAW. Kalau mak-mak sekalian mengaku sebagai pencinta Rasulullah SAW, tentunya akan terus mengikuti channel ini. Nah, pada hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di Indonesia Syirah Institute. Mereka adalah Bu Yuyun dan Bu Dian. Masya Allah, susah banget nyebutnya. Assalamualaikum Mbak Yuyun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya udah mau menerima undangan saya untuk nemenin saya ngobrol-ngobrol tentang sirah hari ini. Sama-sama Mbak Tra, senang juga. Alhamdulillah. Nah, kita pada hari ini kan ingin membicarakan lebih lanjut, pengen ngobrol-ngobrol lah tentang materi yang kemarin dibacain tuh sama Mbak Dian pekan lalu kan, tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Nah, minggu lalu itu kan Mbak Dian membicarakan tentang nasab Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang nasab, itu kan kita bicara tentang ikatan kekeluargaan yang terikat dengan darah ya. Nah, bisa ke atas, bisa ke bawah, dan juga bisa ke samping. Nah, pada hafal nggak nih? Ayo, pada hafal nggak nasab kita ke atas? Sebelum kita membicarakan nasab Rasulullah loh, pengen tahu nih. Cuma 3 ya. Cuma ke atas ya. Bapak, kakek, sama yang Yud. Kakek Buyut. Bener sama. Saya juga kalau gitu. Ke atasnya 45, apalagi sampai 20 ya. Itu belum. Kalau sampai 20 tuh kayak Rasulullah sampai 21 ya. Waduh. Nah, nanti kita akan tahu nih, penting apa nggak penting sih kita mengetahui nasab kita. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang nasab Rasulullah, itu kan sebetulnya ya sebagai tanda kecintaan kita terhadap beliau ya. Salah satu ya, salah satu supaya bukti. Ya namanya orang yang jatuh cinta ya, orang yang cinta pasti kan kita kepoin dong ya, pengen tahu keluarganya seperti apa, bapaknya seperti apa, kakeknya ya gitulah. Mungkin kalau ada Instagram sekarang kita buka-buka lewat Instagram ya untuk ngepoin ya. Tapi kalau untuk mengenal Rasulullah ya kita belajar sirah gitu kan. Nah, salah satunya di sini, salah satunya untuk membuktikan apakah mbak-mbak sekalian mencintai Rasulullah SAW, bener nggak udah hafal nasabnya Rasulullah? Ayo. Bismillah ya. Bismillah coba ya, dicoba ya, karena coba. Pernah juga nih buat ada petugas ya. buat PR. Tugas untuk ngafalin ya. Coba. 1, 2, 3. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kayaknya saya hafal juga alhamdulillah. Belum hafal ya, ada beberapa nama yang belum hafal. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah nih Mbak Dian sama Mbak Yuyun sudah terbukti mencintai Rasulullah SAW. Saya masih harus hafalin lagi. Kemana ada PR jadi dihafalin. Nah, kita kan tadi sebut ya, ada nama-nama yang kita familiar ya, udah pernah kita sebut lah di dalam obrolan-obrolan kita kemarin-kemarin itu kan ada Hashim, ya. Nah, Qusay juga. Nah, Hashim itu kan di persis 2 pekan yang lalu itu kan kita ngebahas tentang
istimewanya beliau, ya, istimewa seorang keturunan Quraisy ya, yang memiliki kemampuan dagang yang hebat lah, sehingga beliau itu melakukan perdagangan itu dari satu negara ke negara yang lain. Saking piawainya dalam berdagang, beliau itu sampai mendapatkan kontrak dagang kan di negara-negara yang beliau kunjungi gitu. Jadi beliau dagang itu nggak cuma di satu negara gitu, tapi kemana-mana. Ilaf itu Mbak ya, ilaf Quraisy itu ya. Oh iya, iya kan? Surat Al-Quraisy. Al-Quraisy ya kan, di situ diabadikan oleh Allah ya, bagaimana sifat dasar Quraisy itu mereka berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain, perjalanannya. Nah, dan dari antara nama-nama yang tadi kita sebut, itu kan ada Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab itu kan kita pernah bahas nih tentang beliau. Ya, bagaimana beliau mengambil alih kekuasaan dari Bani Khuza'ah yang ketika itu sudah memerintah atau menguasai Mekah selama 300 tahun. Ya, dengan kepiawaiannya, diplomasinya, kekuatannya gitu, beliau mampu itu mengambil alih tanpa terlalu banyak terlalu banyak nggak ada perubahan darah ya. Jadi smooth banget gitu. Dengan dengan strateginya yang tadi smooth, soft gitu, elegan. Elegan. Peralihan kekuasaannya elegan. Jadi pendiri Mekah baru ya. Jadi memang terlihat ya bahwa Rasulullah itu berasal dari keluarga yang memang mulia. Ya, dari keturunan yang memang mulia dan hebat ya. Mulia dan hebat. Qusay sama Hashim. Ini merupakan skenario Allah, kalau menurut saya ya. Iya, gitu Mbak. Jadi memang seperti yang Rasulullah sabdakan ya dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, dan dari Kinanah Allah telah memilih Quraisy, lalu dari Quraisy Allah telah memilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah telah memilihku, gitu Mbak. Jadi memang di hadis itu ada, jadi benar-benar beliau itu dari keturunan yang mulia ya, gitu. Jadi dari situ kita tahu bahwa bangsa Arab itu dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah dibanding bangsa yang lain. Kemudian suku Quraisy juga dipilih menjadi suku pilihan dibanding suku yang lain. Bani Hashim pun menjadi keluarga yang dipilih Allah, dan Rasulullah berasal dari nasab itu menjadi manusia yang Allah pilih dari keturunan yang sangat mulia itu. Masya Allah ya. Jadi di situ mungkin yang harus kita pahami betul gitu, bahwa Rasulullah itu memang dipilih oleh Allah sebagai orang yang termulia lah sejagat raya dari dulu sampai sekarang gitu kan. Terus Hashim sebagai keluarga yang mulia, kemudian Quraisy sebagai bani yang suku yang mulia, dan Arab sebagai bangsa yang mulia. Saya jadi inget nih kisahnya Abu Sofyan. Ketika itu kan musim dagang ya di Syam. Nah, di saat yang sama ketika Abu Sofyan itu berdagang di sana, rajanya Heraklius itu baru saja mendapatkan surat kan dari Rasulullah SAW. Surat untuk mengajak kepada agama yang tauhid, dan surat untuk menyampaikan bahwa beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Kemudian kan Heraklius bingung dong, ini siapa nih, ada orang ngaku Arab nabi, gitu kan, ngaku-ngaku nabi, ngaku rasul gitu. Akhirnya ingin tahu dan memanggil orang-orang Arab yang sedang berdagang di sana. Kemudian ditanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini yang mengaku nabi ini gitu. Kemudian Abu Sufyan kan mengaku ya sebagai orang yang terdekat. Mau ditanya, bagaimana Muhammad ini di antara kalian gitu kan. Dan memang diakui oleh Abu Sufyan yang notabene loh ya, harus kita catat bahwa ketika itu kan beliau masih memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah ya. Tapi nggak bisa memungkiri gitu, nggak bisa deny gitu bahwa Rasulullah memang merupakan manusia yang berasal dari keluarga yang terbaik di antara mereka. Nasab yang terhormat di antara mereka ya. Saya jadi ingat itu, Heraklius kan langsung menjawab bahwa begitulah para rasul diutus dari nasab kaumnya. Maksudnya adalah
bahwa rasul-rasul sebelumnya itu juga diutus atau dipilih dari kaum-kaum yang memiliki nasab yang mulia. Iya. Nah, Jadi itu memang Abu sudah Sufyan pasti. itu kan Abu Sufyan kan masih Musuh, ya. musuh ya. Tapi kenapa dia nggak bohong aja ya? Kan bisa aja kan bohong gitu kan? Betul, selain memang Rasulullah itu memiliki nasab yang betul-betul Iya, mulia, nah. haramlah istilahnya buat orang-orang Arab itu untuk berbohong Berbohong, ya. karena Aib ya. itu Betul. akan menjatuhkan kehormatan mereka, tabu bagi mereka itu untuk berbohong. Itu akan Walaupun jatuh masih betul itu. jahiliyah ya. Jadi aib Kredibilitas mereka tuh akan jatuh. Padahal mereka kan demikian memuliakan harga diri dan kemuliaan. Kehormatan. Salah Nggak satu mungkin itu, nggak mungkin. keistimewaan bangsa Arab ya, diantaranya adalah tidak pantang pernah. berkata dusta ya. Itu selain tadi kita ngebahas selain Hashim sama Kusai, Ada lagi itu contoh-contohnya. ada mungkin ada, Mbak Mbak Tara. Dian sama Mbak Yuyun mau berbagi sama pemirsa. Ya, ada lagi contoh dari nasab Rasulullah itu yaitu Fihr. Fihr itu julukannya adalah Quraisy dan itu menjadi cikal bakal nama dari suku Quraisy yang sangat terhormat itu ya. Quraisy itu sendiri dalam bahasa Arab salah satu artinya adalah receh. Kenapa Receh. dibilang receh? Kita mungkin bertanya ya kenapa gitu. Rupanya itu karena keahliannya berdagang sangat juga. ahli. Sehingga keuntungan receh maupun yang apalagi yang besar gitu ya akan tetap Ambil ya. diambil lah oleh Itu tuh ibaratnya ya beliau bisnis gitu. yang ya Tidak dapatnya pandang kecil bulu. gitu, labanya tuh nggak banyak gitu. Betul. Maupun bisnis Yang yang besar. labanya besar, ya beliau kerjakan juga gitu. Itu sampai kalau di pasar itu kalau ada Quraisy gitu ya, sudah masuk pasar itu yang pedagang lain udah minder. angkat tangan udah. Ini udah saking ahlinya saking ya. ahlinya. Ya mereka emang sih namanya receh, tapi nggak receh. Bukan receh. Nama aslinya itu berarti siapa? Fihr. Fihr ya. Oh ya Fihr. Aku baru tahu Mbak kalau ternyata Quraisy itu artinya receh, baru tahu ya. Iya ya. Iya, kalau nggak belajar di Benar-benar. di sini iya nggak tahu. Kalau ya. nggak dikasih tahu Ustaz kita tahu ya. Taunya suku Quraisy itu ya benar-benar nama Nama suku sebuah gitu suku ya. gitu, bukan tadi ya, bukan julukan untuk Fihr gitu. Saking hebatnya kan sampai nama itu melekat di Iya, dirinya. benar-benar. Berarti kan semua pedagang, semua orang itu mengakui kan kehebatan beliau sampai tadi Quraisy itu. Masya Allah ya. Ada lagi kalau tadi Fihr turun ke bawah itu ada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu berarti kakek beliau langsung ya. Jadi Abdullah kemudian bin Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib itu beliau itu orang kaya dan terpandang di lembah Mekah gitu ya. Kenapa beliau terpandang, terhormat itu udah pasti ya, karena beliau itu yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Maksudnya Menggali kembali. Ya, tadinya kan memang sudah ada di kemudian ketika tertutup zaman Nabi kan. Ismail itu Ismail, ya, ya. kemudian tertimbun ya, kemudian digali lagi oleh Abdul Muthalib lewat mimpinya. Jadi beliau tuh bermimpi letaknya di mana begitu. Nah, kemudian kenapa beliau itu terpandang lagi, terhormat itu karena beliau itu meneruskan hak memegang ini kewenangan hak sikoyah dan rifadah gitu. Memberi makan ya Iya, buat mereka-mereka sikoyah yang dan rifadah itu haji ya. logistik kebutuhan haji ya. Jamaah Jadi haji, jamaah haji. Jadi kalau ada jamaah haji datang, itu adalah wewenang dari Abdul Muthalib untuk memberikan makan, minuman gitu. Jadi free, Mbak. Tapi kok sekarang kok enggak ya? Sekarang kita bayar ya. Kalau dulu free, dijamu. dijamu ya. Mbak tahu nggak? Jadi balik lagi ya. Tahu nggak tentang Hashim? Hmm. Kenapa Itu diberi julukan nama ya, Hashim? bukan nama asli. Iya, Kenapa diberi nama Hashim? Nama aslinya Tahu itu nggak? kan Amr. Amr ya. Amr. Karena Hashim itu artinya si penumbuk roti gitu. Karena beliau itu yang pertama kali membuat sarit. Sarit itu adalah terbuat dari remah roti dicampur kuah daging. Waktu itu adalah makanan yang sangat istimewa. Itu buat jamuan jamaah haji. Jadi benar-benar mereka itu Spesial. menganggap jamaah haji adalah tamu Allah gitu. Jadi harus dijamu dan itu free gitu. Jadi Ya berarti kan memang udah dari kakeknya berarti itu kan.
Hashim itu berarti kakeknya Abdul Muthalib atau bapaknya? Sorry, bapaknya Abdul Hashim Muthalib. itu bapaknya Abdul Muthalib. iya. Nah, penemuan apa namanya bubur ini, ya kan, membuat nama itu melekat gitu ya pada Iya. beliau ya. Jadi kalau bangsa Arab tuh Hashim. seperti itu. Apa sih yang khas tentang tokoh tersebut Iya. gitu ya? Nah, itulah yang menjadi Ini julukannya. lebih terkenal Hashim daripada Amr ya. Iya, Yang betul, aslinya Amr. betul. Iya. Kayak Makanya tadi kan kita Fihri. bilangnya bin Hashim kan? Iya. Iya. Bukan bin Dan- Amr. Iya, berarti tertutup oleh julukannya ya, karena tadi itu istimewa namanya. Masya Allah ya. Jadi memang Nabi Muhammad itu dari nasab yang mulia, nasab yang bagus ya, dengan orang-orang juga yang memiliki kapasitas yang mumpuni lah gitu ya. Iya, Dari mulia, terhormat, juga ya. dari datang juga dari bangsa yang terpilih gitu, bangsa Arab gitu. Kalau ya mungkin ini harus banyak diketahui juga mungkin sama teman-teman kita saat ini ya, bahwa kan sekarang ini kan Arab itu suka diledek-ledek ya. kayak negatif gitu. Padahal jangan salah loh. Bangsa Itu mulia ya, pilihan Allah loh. bahwa Rasulullah ada di bangsa itu gitu. Jadi kita harus memuliakan sebagai bangsa ya. Masya Allah. Ya sudah jelas lah ya kalau lihat benar-benar memahami nasabnya Rasulullah SAW ya. Memang ini nasab orang-orang yang mulia Pilihan, nih, ya. orang-orang pilihan yang mulia gitu loh. Dari mereka menjadi suku yang mulia dan berasal dari bangsa yang mulia, bangsa Arab ini gitu. Makanya julukannya kan Al-Mustafa kan. Iya betul, Rasulullah terpilih. terpilih gitu Iya, tadi. Tapi jangan salah Mbak Tra, nasab yang mulia tidak serta-merta menjamin bahwa seseorang itu pasti juga mulia di sisi Allah. Jadi tidak cukup ya hanya nasab mulia itu, nggak cukup. Oh, jadi berkaitan dengan kemuliaan di mata Allah berarti juga masalah keimanan, masalah ketakwaan Betul. dong ya. Jadi Oh, ya ini benar-benar kita kan tahu dong Abu Lahab siapa, ya kan? Kalau kita bicara tentang Abu Lahab, itu kan ya Allah dekat banget sama Rasulullah, itu tuh pamannya. Nasabnya mulia ya. Pamannya. Kalau dari Keluarga segi nasab, Hashim, ya. keluarga Hashim juga, ya kan? Kemudian beliau kan dia itu kan anaknya Abdul Muthalib, ya kan? Jadi paman beliau ya. Ya paman beliau. Tapi nyatanya beliau dia begitu nggak mau Menentang. saya bilang beliau nggak mau. Dia Menentang. begitu memusuhi Rasulullah. betul. Penentang Ya utama. Allah ya Robi, dan akhirnya kan memang diabadikan oleh Allah, dilaknat oleh Allah itu di surat Ada suratnya Abu khusus Lahab Lahab ya. kan Iya. gitu. Ada juga nih kisahnya, bagaimana tadi ya, contoh bahwa nasab mulia itu tidak berbanding lurus dengan kemuliaan di sisi Allah ya. Itu Abu Thalib ya. Kalau Abu dengar Thalib itu cerita kan Abu dekat Thalib, banget sama Rasulullah sedih yang ya. membantu. Bukan hanya dekat ya, beliau kan nasabnya jelas mulia karena paman beliau kan. Sama lah sama Abu Lahab. Sama dengan Abu Lahab. Dan dekat juga. Kalau Abu Lahab kan Itu menentang adik ya. kakak berarti ya. Adik kakak. Kalau Abu Lahab itu paman beliau yang menentang, kalau Abu Thalib kan paman beliau yang melindungi beliau. Tidak gitu. menentang sebetulnya, kan betapa menyayangi sebetulnya. Iya, yang menentang Abu Lahab. Iya. Kalau Abu Thalib Abu Thalib kan menyayangi, sangat menyayangi, melindungi, begitu kan. mengayomi. Tapi tadi kan dari segi nasab kan mulia, karena Abu Thalib bin Abdul Muthalib ya. Ya. Tapi secara tadi tidak berbanding lurus. Beliau mulia secara nasab, tapi tidak mulia di sisi Allah karena sampai akhir hayatnya itu beliau kan nggak beriman. Iya. Ya, sampai ketika sakaratul maut itu kan Rasulullah membisikkan gitu kan. Itu aku tuh sedih banget kalau dengar itu, kalau baca kisahnya Abu Thalib itu. Ini udah kita bahas ini minggu lalu, Mbak. Nah, mak-mak sekalian yang belum tahu kisah tentang Abu Thalib dan mengapa Abu Thalib memilih untuk tidak masuk Islam, itu bisa ditonton ada di Basyirah episode ke-9. ke-9. 2 pekan yang lalu. Buka ya. Iya. Iya. Ada contoh lain lagi. Itu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah namanya nggak asing nih. Ini bapaknya Khalid bin Walid ya. Iya, bapaknya Walid bin Walid. Iya. Dia itu juga kan tokoh besar Quraisy ya. Terkenal, terhormat, dimuliakan, kemudian memiliki kekayaan yang luar biasa, ahli perang juga, ahli syair juga, ganteng juga. Ganteng juga ya. Nah,
sebegitu banyak ini ya, istilahnya keistimewaannya itu, tapi beliau itu pernah membuat pernyataan. Intinya begini, andaikan Al-Quran itu diturunkan, mengapa tidak kepada salah satu dari dua pembesar dari dua kota besar, yaitu Mekah dan Taif? Yang dimaksud pembesar dari kota Mekah adalah dirinya. Astagfirullahaladzim. Itu menyombongkan nasab dan apa ya istilahnya, Bahwa aku lebih pantas daripada Muhammad Saya gitu ingat, kan. saya ingat. Iya. Ini asbabun nuzul dari surat Az-Zukhruf Az-Zukhruf, ayat 31. ya. Jangan, Mbak, ya. Ini kalau nggak salah tentang itu deh. Az-Zukhruf ayat 31 ya. Aku Kita pernah dibacain. bacain Nah, artinya coba deh. Artinya Az-Zukhruf ayat 31. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Nah, itu Ya, jadi ini tuh berarti membicarakan tentang Walid bin Mughirah Mughirah gitu. gitu. Jadi pernyataannya itu diabadikan sama Allah. Iya, dan ini bukan pengabadian yang bagus loh, bukan pengabadian yang bagus loh. Pengabdian yang buruk. Iya, artinya Dia bukan membanggakan dia tidak nasab, mulia di ya, hadapan dengan Allah gitu, karena kesombongan. terlalu membanggakan nasabnya, terlalu membanggakan Dengan kesombongannya kehebatannya gitu dia, ya. kesombongannya dia tidak mau menerima Rasulullah sebagai Rasulullah gitu. Padahal nasabnya mulia ya tadi. Jadi antara nasab, berarti antara nasab dengan hidayah itu tidak ada korelasinya sama sekali. Ya, artinya tidak ada hubungan gitu. Nasab oke, nasab bisa mulia ya. Di mata manusia ya, dia bisa mulia gitu. Tapi ketika bicara tentang bagaimana Allah menilai mereka, ya, itu tidak mulia jika mereka tidak beriman. Iya. Gitu ya. Karena nggak bertakwa ya. Jadi kita nggak boleh tuh misalnya ngelihat orang yang anak Iya ya, kayaknya Mbak Tra itu kan keturunannya Pangeran Diponegoro ya. bilang malu. ya gitu ceritanya pemirsa, katanya saya ini keturunan ketujuh dari Masya Pangeran Allah, jadi Diponegoro. keturunan bangsawan, darah biru. Rada malu sih sebenarnya, tapi saya bikin contoh di sini ya. Misal nih saya bernasab kepada Pangeran Diponegoro, ya kan? Oh, kayaknya mulia gitu. Tapi kalau saya sendiri tidak solehah, saya tidak bertakwa kepada Allah, ya saya tidak mulia di. Percuma kemuliaan Naudzubillah min nasabnya ya. dzalik sih, naudzubillah min dzalik. Iya. Gitu. Kalau tadi, kalau yang dengar yang itu dari Putri Raja, Raja Cina juga. Bener nggak? Itu masih dalam penelitian. Nanti kita tunggu episode selanjutnya, apakah penelitiannya menemukan titik terang apa enggak? Iya, jadi penonton ini Mbak host kita itu dari ibunya itu keturunan Putri Raja Cina. Tapi masih penelitian. Tunggu ya. Jadi nanti dari ayah maupun ibu itu benar-benar bangsawan. Ya. Berarti tapi kan itu dari sisi manusia ya, dari pandangan manusia gitu. Kalau mereka tidak beriman atau bahkan menentang Allah ya, menghina-hina Islam misalnya, ya tidak mulia gitu di mata Allah. Naudzubillah min dzalik sih. Semoga tidak seperti itu ya. Karena menurut Islam itu yang mulia adalah yang paling bertakwa. Iya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Akad, Mbak. Ya itu Ketakwaan itu yang menentukan kemuliaan seseorang. Jadi kita di sisi Allah ya, nggak boleh di sombong ya. hadapan Kadang Allah kan kita kan gini, nih loh, aku keturunannya siapa gitu kan. Kadang menyombongkan nasab, tapi dia melupakan kemuliaannya di sisi Allah. Itu yang kita nggak boleh itu. Nah, ketika kita bicara masalah takwa, itu kan kita terlihat dari perilaku kita ya. Sombong itu tidak serta-merta yang wah gua nih gini-gini gitu, enggak seperti itu juga. Tapi misalnya diajak ngomong sama orang kecil, dia cuek gitu ya. Itu kan juga bisa jadi sombong ya. Naudzubillah min dzalik sih, jangan sampai ada sifat-sifat seperti itu ya. Ada juga itu kan, gimana Bu Yun yang bukan yang pepatah Arab itu loh. Pepatah Arab yang kemuliaan yang nasab itu. Oh, kemuliaan seseorang tergantung pada akhlaknya, Iya. bukan pada nasab. Iya, betul.
Gitu. Betul. Harus Itulah diperjuangkan Islam. ya. Itulah Islam. Tapi ya kalau gitu dalam Islam yang penting kan berarti ya keimanan, akhlak, ya kan, ketakwaan gitu. Ya udah kita lihat itu aja. Kenapa harus lihat nasab? Iya, penting juga Mbak. Hmm. Ada perintahnya dari Rasulullah SAW itu yang artinya kenalilah nasab-nasabmu karena tali persaudaraan akan bersambung. Sesungguhnya jika tali persaudaraan itu terputus, maka yang dekat menjadi jauh. Tapi sebaliknya tali persaudaraan itu akan dekat jika engkau terus menyambungnya gitu. Jadi yang jauh jadi dekat gitu. Jadi kita memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengenali nasab-nasab kita gitu, untuk menyambung tali persaudaraan. Makanya Rasulullah kan menyampaikan kepada kita bahwa kita harus menyambung silaturahim kan? Iya. Ya itu seperti hadis yang berikutnya ya, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Artinya begini, pelajarilah silsilah nasab keluargamu, kenalilah tali darahmu, karena dengan mengenali tali darah itu kita akan bertambah kasih sayang, bertambah harta, dan bertambah usia. Persis seperti hadis tentang silaturahim itu. Iya betul. Jadi memang ini ya, kita memang Penting, harus ya saatnya ini setelah belajar nasab itu ini ya kita sekarang silaturahim gitu ya, mengajak anak-anak gitu, walaupun setahun sekali mungkin ya, kan sekarang udah boleh offline itu penting mengenalkan nasab dari keluarga Paling ayah, tidak itu kan keluarga ibu. ya itu paling tidak kan itu menguatkan ikatan kekeluargaan ya. Ya. Begitu ikatan keluargaan kita kuat, kokoh, itu kan kita tidak mudah digoyahkan ya, tidak mudah diadu domba gitu kan. Iya. Itu juga salah satu hikmahnya gitu. Iya, Kenapa? penting karena kan nasab itu kan menunjukkan identitas seseorang. Gitu kan, identitasku siapa? Itu kan dari nasab. Iya. Selain itu juga ini Mbak Tra, kan kalau nasab seseorang itu jelas, maka ini akan berimbas pada hukum-hukum fikih, ya kan? Nanti akan ada hukum waris, hukum pernikahan, kemudian mungkin mahram apalagi? untuk menentukan mahram, Iya, betul. perwalian dan sebagainya. Jadi memang harus diperhatikan. Jadi nggak bisa tuh. Tadi kan kita ngebahas bahwa dalam Islam memang lebih mulia keimanan, ketakwaan ya, hidayah ini gitu daripada kemuliaan nasab gitu kan. Tapi ternyata ya nasab itu tetap harus kita perhatikan ya. Nasab itu tetap harus kita perhatikan, harus tetap kita jaga gitu. Salah satunya itu perintah Rasulullah untuk menjaga silaturahim ya kan. Dan justru kalau saya lihat nih, kita sebagai orang Islam justru harus sangat memperhatikan nasab ini. Karena kaitannya dengan hukum-hukum yang menyangkut kehidupan kita loh. Iya. Jadi kalau orang Islam itu kan kehidupannya tidak pernah lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Betul Ya kan? sekali. Dalam hal pernikahan, kita harus tahu nasab seseorang, bapaknya siapa. Ya kan? Dalam hal waris, kita harus tahu siapa yang saja berhak, nasabnya ya. kan. Nanti ketika meninggal kan, kalau dia nggak punya anak kan naik ke atas tuh. Ya kan, naik ke atas dia siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa pamannya gitu kan. Terus belum lagi sebagai wali. Terus kita bicara tentang mahram. Nggak tahu Ya, mahramnya siapa mahramnya kalau nggak tahu siapa. nasabnya. Padahal kan kita jelas aturan dalam Islam itu kan, misalnya kita pergi ke suatu tempat aja untuk perempuan kan harus ada mahramnya. Kalau nggak ada kakak atau bapak, siapa mahram kita terdekat gitu kan harus kita ketahui, dan itu hanya bisa diketahui ketika kita Tahu menjaga nasab. betul nasab kita gitu. Oh, masya Allah, masya Allah. Tapi Iya, ya. ini ya, fenomena sekarang banyak hal-hal yang merusak nasab ya Mbak ya. Iya, Kayak benar. perzinahan Nah, itu menjadi gitu kan. Prihatin ya. Ya, itu kan jadi rusak. Nasabnya rusak. Kalau nasab sudah rusak, itu tatanan sosial dalam sebuah masyarakat akan rusak. Jadi Ini kan kalau- yang dijaga oleh Islam Ya, tuh kalau dipikir-pikir nasab. kan ini juga akibat keterbukaan informasi ya, di mana budaya-budaya Barat itu kan mudah sekali untuk masuk, pemikiran-pemikiran Barat mudah sekali masuk, ya kan? Terutama generasi muda, buka internet, wah berjuta informasi kan,
Ada Pemikiran pemikiran tuh Mbak, diserbu ada informasi, bank ya. sperma juga gitu kan. Iya. Kalau bank sperma nggak jelas kan, ini spermanya siapa kan, berarti nggak tahu dia nasabnya ke Kemana, siapa, ya. binnya. Belum lagi film-film, ya kan? Iya. Film-film sekarang kita nggak harus ke bioskop. Nonton itu bebas dan itu tidak ada sensor. Benar, nggak ada sensor. Ya ketika mereka nonton-nonton, oh hubungan seksual tuh bebas ya gitu, nggak harus nikah dulu. Ini kan kalau merasuk ke dalam pemikiran mereka, Iya. diterima sebagai sesuatu yang wajar, udah hancur lah gitu. Dan itu akibatnya bisa panjang itu kemana-mana gitu. Dan ini juga ya, Islam itu menjaga nasab itu, ini juga nih kalau misalnya kalau anak angkat tuh, kalau anak angkat itu kalau Islam biasanya nggak ada ya, ya. itu kan kadang misalnya binnya itu kan ke yang bapak angkatnya, Iya. tapi dalam Islam Nggak tuh nggak boleh. boleh, Nggak ya, boleh. harus Tidak ke ada anak adopsi ya. harus binnya bin bapak Ayah biologisnya. kandungnya. Ya, makanya kan Z bin Haritsah itu nggak boleh Z bin Muhammad kan, tapi Z bin Haritsah. Iya, itu alhamdulillah ya sudah dicontohkan Iya. langsung. Itu gitu. dalam ini untuk menjaga nasab tuh sampai Iya. seperti itu. Iya, betul. Nah, ya kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang nasab ya. Tapi sebetulnya ada lagi hasad. Harus kita Hasab lihat juga ya. Hasab itu juga kita harus memperhatikan loh. Jadi hasab itu kan suatu jalur kualitas dari manusia pada nasab itu tersebut. gitu loh. Kualitasnya bagaimana atau kemampuannya apa gitu ya. Iya. Kayak misalnya nih misalnya saya lah taruh gitu kan. Keturunan Pangeran Diponegoro. Keturunan Pangeran Diponegoro gitu kan. Berarti? Nah, Pangeran Diponegoro itu kan dakwah ya. Hasabnya Dakwah pejuang. Dakwah itu kan Pejuang juga. pejuang. Oke, penuh pendakwah juga gitu kan. Nah, ketika bicara masalah dakwah itu bicara pendidikan. Ternyata turun temurun sampai ke bawah itu memang sampai orang tua saya semua guru gitu. Nah, berarti kan Berarti pas hasab ya, saya, hasabnya. kemampuan dari nasab saya itu yang paling Dominan atau dulu, yang iya. paling bagus lah mungkin kualitasnya itu ya dalam mengajar Mengajar. gitu, Dan kayak gitu pejuang kan. ya. Pejuang kan itu Pejuang apa dakwah, namanya? ya. Semangat gitu Insya kan. Allah ya. Iya. Pejuang isi. Kalau pejuang insya Allah ya. Kalau ngajar masih oke lah, sesuai dengan hasab. Ya Mbak, jadi kemuliaan nasab itu diukur dari kebesaran hasabnya. Jadi nasab itu keturunan, hasab itu potensi atau value yang ada di sebuah nasab gitu. Jadi kalau Rasulullah ya, nasabnya Rasulullah kan tadi sudah tahu. Hasab beliau ya tadi ya kepemimpinan didapat dari dagang, ahli strategi, dermawan, diplomasi itu dapat semuanya. Jadi Rasulullah seperti itu ya wajar karena hasabnya tuh demikian besarnya, banyak value-value yang dimiliki oleh nasab beliau ke atas tadi. Oke. Jadi hasab itu kan nilai-nilai atau kemampuan-kemampuan dari nasab, Nasab, ya. iya. Dan nasab menjadi mulia jika Jika hasabnya itu memang superior gitu besar, kan. iya, potensinya besar, value-nya besar, hebat begitu kan. Rasulullah kan begitu kan. Nah tadi ada yang kurang Mbak Tetra. Mbak Tetra itu kenapa Rasulullah itu hasabnya demikian hebat gitu kan? Apa skenario Allah gitu kan? Karena ketika seseorang itu berdakwah itu kan siapa sih ngaku nabi gitu kan? Kalau di musim haji itu kan para pedagang dari luar Mekah itu kan masuk ya ke Mekah kan, ke pasar Ukaz, kemudian Majanah, kemudian kan Abdul Majas itu. Nah Rasulullah kan mendatangi pasar-pasar itu. Pasti kan orang-orang pada ribut kan, itu orang ngaku nabi gitu kan, itu siapa? Ketika mereka itu Muhammad dari Bani Hashim, kalau sudah disebut Bani Hashim, orang sudah manggut-manggut begini Mbak Tra. Jadi dari Bani Hashim gitu. Jadi mereka tuh mendengarkan karena semua orang baik dari Mekah maupun luar Mekah itu begitu kenal mengakui kehebatan Bani Hashim. Iya, Itu udah punya nama. Nah ini tadi ketinggalan. Memang ketika kita bicara mengenai nasab ya, itu kita berbicara tentang tali kekeluargaan berdasarkan darah. Nasab yang mulia, namun ya nasab yang mulia itu tidak berbanding lurus dengan kemuliaan secara Islam. Yes, kemuliaan di mata Allah. Karena bisa saja nasab mulia di mata manusia, tapi
justru dilaknat oleh Allah. Ya, sebagaimana tadi udah disampaikan. Contoh-contohnya oleh Mbak Dian dan Mbak Yuyun, ya. Nah, tapi tetap penting untuk mengetahui nasab ini, khususnya kita, ya. Kita sebagai orang Islam itu sangat penting. Karena apa? Karena ya hukum-hukum di dalam Islam itu kan berkaitan erat dengan nasab ini, gitu. Seperti yang tadi udah saya sampaikan, ya, masalah perkawinan, perwalian, pembagian waris dan lain sebagainya, ya. Itu sangat penting. Jadi walaupun misalnya udahlah kita mikirin kemuliaan keimanannya aja gitu ya, ketakwaannya aja. Tidak juga, kita harus fokus dan harus menjaga betul nasab kita juga. Ya, nah, selain nasab, itu juga ada yang harus kita perhatikan, yaitu hasab. Ya, karena hasab ini memperlihatkan kepada kita nilai atau value atau kemampuan, ya, dari nasab tersebut, gitu. Sebetulnya ini akan memudahkan buat kita apabila kita mempelajarinya, ya. Paling tidak ketika kita ingin terjun di suatu bidang kehidupan gitu, ya kita tinggal lihat aja ke atas, apa sih keahlian nasab kita ketika itu, apa sih nasab kita ketika itu, gitu. Seru ya. Jadi ini ya, jadi tahu nih, kita harus Penting ya. belajar habis ini, Mengetahui habis tahu nasab. meneliti nih ya nasab kita Nasab ke atas. masing-masing. Iya. Jangan cuma 3 Jangan ke cuma atas. 3. Kalau bisa lebih. Hasab juga. Hasab juga. Iya, hasab juga tahu nih, nanti kita teliti hasab kita tuh apa sebenarnya gitu kan. Ini juga untuk memotivasi dan mengarahkan anak-anak. Ah, Iya, betul, supaya Mbak Tra. nggak galau misalnya ketika udah lulus SMA mau masuk Mau jurusan kuliah apa mana gitu kan. gitu ya. Berarti tinggal ditelisik aja Lebih ya. mudah ya. Hasabnya. Walaupun mungkin ada deviasi-deviasi itu ada, tapi kan Sedikit kayaknya. mainstreamnya pasti sama gitu. Ya, demikianlah pemirsa Indonesia Siro Institute, obrolan kita hari ini tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman ya tentang nasab dan juga hasab, dan betapa pentingnya kita mengetahui nasab kita dan mengetahui hasab kita, dan juga bisa memotivasi kita untuk menguatkan tali silaturahim dari saudara-saudara kita yang satu nasab ini, ya. Kalau yang belum nonton Ibroh dan Basyirah sebelum ini, nonton deh supaya semuanya nyambung, karena ini sambung menyambung menjadi satu ya nanti ya, akan menjadi pemahaman yang global. Ya, ikuti terus Basyirah dan Ibroh di Indonesia Siro Institute Official di YouTube dan di Spotify. Demikianlah obrolan kita hari ini ya pemirsa, sampai ketemu lagi minggu depan. Makasih banyak ya Sama-sama. Mbak Yuyun Sama-sama, sama Mbak Mbak Dra. Dian. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak kapok loh. Insya Allah. Maaf ya, minumnya air putih doang. Sok-sok lah diminum. Ya, demikianlah pemirsa. Terima kasih bertemu kembali dengan saya 2 minggu ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.